Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Roza Aulia, NIM 191410035 dari kelas SI 6E. Saya akan menjelaskan tentang artikel yang saya buat dari tugas kemarin, yaitu tentang Komisaris Independen, Komite Audit, Internal Audit, dan Risk Management, Komite terhadap Manajemen Laba. Dewan Komisaris adalah mekanisme pengendalian yang paling penting. Dewan Komisaris yang efektif harus meyakinkan kevalidan pemilihan metode akuntansi yang dibuat oleh manajemen dan implikasi keuangan untuk setiap keputusan yang dibuat oleh manajemen. Komite audit perusahaan dapat membentuk fungsi internal audit sebagai pelengkap terhadap keberadaan internal governance framework. Keberadaan fungsi internal audit menyediakan jasa konsultasi yang dapat dikembangkan terhadap efektivitas manajemen risiko. Fungsi internal audit juga dapat diharapkan dapat memfasilitas efektivitas dan operasional dari komite audit. Manajemen laba merupakan suatu intervensi dengan maksud tertentu terhadap proses pelaporan keuangan eksternal dengan sengaja untuk memperoleh beberapa keuntungan pribadi. Bahwa Dewan Komisaris berpengaruh terhadap manajemen laba dan kualitas laporan keuangan. Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, namun demikian hasil penelitian tidak menemukan adanya pengaruh komisaris independen terhadap manajemen laba. Risk Management Committee atau RMC merupakan mekanisme pengawasan risiko yang penting bagi perusahaan. Secara umum, area tugas dan wewenang RMC adalah mempertimbangkan strategi manajemen risiko organisasi, mengevaluasi operasi manajemen risiko organisasi, menaksir pelaporan keuangan organisasi, dan memastikan bahwa organisasi dalam prakteknya memenuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan hasil penelitian, melakukan penelitian mengenai pengaruh mekanisme internal governance, komisaris, komite audit, fungsi audit internal, dan pemilihan audit eksternal terhadap manajemen laba pada 434 perusahaan di Australia, di mana hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Dewan Komisaris Independen atau non-eksekutif dan komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap rendahnya manajemen laba, sedangkan fungsi audit internal dan pemilihan auditor eksternal tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Di sini ada hipotesis. Berdasarkan latar belakang dirumuskan hipotesis itu terdiri dari proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap manajemen laba, komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba, internal audit berpengaruh terhadap manajemen laba, dan RMC berpengaruh terhadap manajemen laba. Adapun metodenya yaitu populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan publik yang terdaftar Go Public di Bursa Efek Indonesia yang menerbitkan laporan keuangan pada tahun 2008 hingga 2009. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah Purvest Random Sampling yang terdiri dari perusahaan finansial. Perusahaan menerbitkan laporan keuangan untuk periode 2008 hingga 2009. Laporan keuangan berakhir 31 Desember dan data tanggal pengumuman laba periode 31 Desember 2008 dan 31 Desember 2009 tersedia di bursa atau di media massa. Berdasarkan kriteria yang ada, dipilih secara acak 35 perusahaan sebagai sampel. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data mengenai mekanisme internal governance meliputi Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, dan Risk Management Committee. Manajemen laba. Manajemen laba yang digunakan dalam penelitian ini adalah perataan laba. Menyatakan bahwa perataan laba dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metode akuntansi atau taksiran akuntansi yang dapat digunakan dengan memperlakukan transaksi yang menyebabkan laba yang dilaporkan lebih mendekati angka yang ditargetkan daripada maksimum aliran kas yang diharapkan saat ini. Lanjut, ada proporsi Dewan Komisaris Independen. Komisaris independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota Dewan Komisaris lainnya, dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau semata-mata demi kepentingan perusahaan. Dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan persentase anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar perusahaan dari seluruh jumlah anggota Dewan Komisaris perusahaan. Lanjut, ada komite audit. Komite audit dalam penelitian ini adalah efektivitas komite audit yang diukur berdasarkan banyaknya jumlah pertemuan yang dilakukan selama setahun. Dan juga ada internal audit, adalah keberadaan fungsi internal audit di perusahaan. Perusahaan yang mengungkapkan keberadaan internal audit dalam laporan tahunan diberikan nilai 1, sebaliknya diberikan nilai 0. Risk Management Committee atau RMC adalah keberadaan RMC yang terdiri dari sendiri dan terpisah dari komite lainnya. Perusahaan yang mengungkapkan keberadaan RMC secara terpisah dari komite lainnya dalam laporan tahunan diberikan nilai 1, sebaliknya diberikan nilai 0. Metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah regresi logistik. Regresi logistik digunakan karena variabel dependen pada penelitian ini merupakan variabel distomus dan variabel independennya bersifat kombinasi antara metrik dan non-metrik. Ada hasil analisis data menggunakan regresi logistik, yaitu hasil analisis data mengenai pengaruh komisaris independen terhadap manajemen laba mendapatkan hasil 0,371 pada taraf signifikasi. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa proporsi Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Pengaruh efektivitas komite audit terhadap manajemen laba mendapatkan hasil 0,358 pada taraf signifikasi. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa aktivitas komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Pengaruh fungsi internal audit terhadap manajemen laba mendapatkan hasil 0,425 pada taraf signifikasi 0,005. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa internal audit tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Pengaruh Risk Management Committee atau RMC terhadap manajemen laba mendapatkan hasil 0,575 pada taraf signifikasi
dan 0,005 sehingga RMC tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Pembahasan, ada pengaruh komisaris independen terhadap manajemen laba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap tindakan manajemen laba. Hal ini memiliki makna bahwa perusahaan yang memiliki komisaris independen memiliki kemungkinan untuk melakukan manajemen laba maupun tidak melakukan manajemen laba. Hal ini sesuai dengan pendapatan Sarkar 2006 menyatakan bahwa bukanlah Dewan Komisaris Independen sendiri yang berpengaruh terhadap manajemen laba, namun kualitas Dewan Komisaris lah yang berpengaruh terhadap manajemen laba. Hasil penelitian tersebut menunjukkan Dewan Komisaris yang rajin berhubungan dengan rendahnya manajemen laba, sedangkan Dewan Komisaris yang memiliki banyak pekerjaan lain berhubungan dengan tingginya manajemen laba. Hasil penelitian ini juga mendukung hasil penelitian Kothuru yang tidak menemukan adanya pengaruh komisaris independen terhadap manajemen laba. Ada pengaruh komite audit terhadap manajemen laba. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas komite audit atau diukur berdasarkan banyaknya jumlah pertemuan yang dilakukan selama setahun tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Hal ini memiliki makna bahwa seringnya komite audit mengadakan pertemuan tidak berdampak pada manajemen laba. Perusahaan yang komite auditnya sering mengadakan rapat maupun yang tidak sering mengadakan rapat sama-sama memiliki kemungkinan untuk melakukan atau tidak melakukan praktik manajemen laba. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Bedride yang menyatakan bahwa aktivitas komite audit termasuk frekuensi rapatnya maupun jumlah anggota komite audit tidak berpengaruh terhadap keagresifan terjadinya manajemen laba. Lebih lanjut ke Bedride menyatakan bahwa yang diperlukan untuk menghalangi terjadinya manajemen laba adalah keahlian komite audit. Dalam masalah keuangan, semakin ahli komite audit tersebut dalam masalah keuangan, maka semakin efektif pemantauan terhadap proses pelaporan keuangan. Selain keahlian, tingkatan independensi komite audit juga memegang peranan dalam pemantauan laporan keuangan. Lanjut, ada pengaruh internal audit terhadap manajemen laba. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi internal audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Hal ini memiliki makna bahwa dalam perusahaan yang memiliki internal audit dapat terjadi atau tidak terjadi praktik manajemen laba. Demikian juga, terjadi praktik manajemen laba yang tidak memiliki internal audit dapat pula terjadi atau tidak terjadi praktik manajemen laba. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Davidson 2005, keberadaan fungsi internal audit saja tidak cukup efektif untuk mengendalikan manajemen laba. Apabila internal audit tersebut belum memerankan tugasnya dalam corporate governance, serta kurangnya terjadi interaksi antara fungsi internal audit dengan komite audit, keberadaan internal audit diharapkan dapat memfasilitasi keefektifan fungsi komite audit. Sesuai dengan tujuan fungsi audit adalah pemantauan terhadap pelaporan keuangan yang merupakan tanggung jawab dari komite audit. Fungsi internal audit yang selama ini hanya terfokus pada pengendalian risiko operasional dapat dikembangkan pada pemantauan terhadap manajemen laba serta laporan keuangan. Lanjut, ada pengaruh risk manajemen komite atau RMC terhadap manajemen laba. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan RMC yang terpisah dari komite lainnya tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Hal ini memiliki makna bahwa perusahaannya memiliki RMC yang terpisah dari komite lainnya dapat melakukan atau tidak melakukan praktik manajemen laba. Demikian halnya dengan perusahaan yang tidak memiliki RMC juga memiliki kemungkinan untuk melakukan atau tidak melakukan praktik manajemen laba. Berdasarkan hasil penelitian, terlihat bahwa bukanlah pembentukan RMC yang terpisah dari komite audit yang diperlukan untuk pengendalian manajemen laba, namun keahlian anggota komite dalam menjalankan tugasnya adalah merupakan faktor penting dalam manajemen laba. Hal ini serupa dengan keberadaan komite audit di mana yang diperlukan untuk menghalangi terjadinya manajemen laba adalah keahlian komite audit dalam masalah keuangan. Baiklah, di sini ada kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya, penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh mekanisme internal governance yang meliputi komisaris independen, komite audit, fungsi audit internal, dan risk management komite atau RMC terhadap manajemen laba. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme internal governance yang diproksi dengan proporsi Dewan Komisaris Independen, efektivitas komite audit, fungsi internal audit, dan keberadaan RMC tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Hal ini memiliki bahwa perusahaan yang memiliki mekanisme internal governance dapat melakukan maupun tidak melakukan praktik manajemen laba. Hasil penelitian ini memiliki makna bahwa meskipun terdapat Dewan Komisaris Independen, namun apabila komisaris independen tersebut tidak memiliki cukup banyak waktu untuk perusahaan karena kesibukannya yang lain, maka keberadaan tidak akan efektif. Demikian juga dengan keahlian Dewan Komisaris Independen juga memegang peranan dalam rendahnya manajemen laba. Sehingga bukan hanya komposisi Dewan Komisaris Independen yang dipertimbangkan, namun juga kemampuan skill, pengetahuan, latar belakang, dan kompetensi sehingga dapat meningkatkan kualitas pengendalian keputusan pada tingkat komisaris. Dan selanjutnya ada saran, mekanisme internal governance atau Dewan Komisaris Independen, komite audit, dan komite manajemen risiko. Serta fungsi internal audit merupakan upaya yang diharapkan mengatasi masalah keagenan terkait dengan manajemen laba, khususnya untuk perataan laba. Namun hasil pengujian empiris dalam penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan yang dimiliki Dewan Komisaris Independen, komite audit, komite manajemen risiko maupun fungsi internal audit saja bukan merupakan jaminan tidak terjadinya perataan laba. Hal ini disebabkan karena belum efektifnya mekanisme internal governance serta fungsi internal audit tersebut. Hal ini merupakan masukan bagi perusahaan untuk memperhatikan kualitas mekanisme internal governance seperti kemampuan skill, pengetahuan, latar belakang, dan kompetensi Dewan Komisaris, keahlian dan tingkat independensi komite audit, serta keahlian komite menunjukkan risiko dan fungsi audit internal. Itulah penjelasan dari artikel yang saya buat dari tugas sebelumnya. Mohon maaf apabila salah kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.